Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode yang ke-6 ini, Ustadz ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan kepada jamaah sekalian mengenai bab az-zulmu zulumatun. Bab kezaliman adalah kegelapan. Kezaliman adalah kegelapan. Ma'asyiral kaumul muslimin, jamaah kajian syarah hadis sahih yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Di era kini banyak sekali terjadi beberapa peristiwa-peristiwa yang mana peristiwa itu sempat menghebohkan Nusantara Republik Indonesia ini. Di antaranya beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan dengan peristiwa pagar laut yang berada di Kabupaten Tangerang, yang berada di sebuah desa yang bernama Desa Kohot. Ternyata jemaah sekalian juga ternyata ada sebuah fenomena yang lain yang semisal juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Bekasi. Kabupaten Bekasi, mohon maaf jemaah sekalian. Cikarang, sekitar Cikarang sana, di lautan mereka. Kemudian juga ternyata terjadi di berbagai wilayah-wilayah di Nusantara ini. Ada juga ditemukan pagar laut di Surabaya. Kemudian ada juga ditemukan pagar laut di Makassar dan sebagainya. Tentunya jamaah sekalian, hal itu merupakan sebuah ironi yang benar-benar tampak dan nyata. Yang mana kok bisa sebuah pemerintah, suatu institusi pemerintah Republik Indonesia yang sangat besar bisa kecolongan terkait pagar laut ini. Kok bisa sebuah kementerian agraria atau ATR, Agraria dan Tata Ruang, atau BPN, Badan Pertanahan Nasional, kok bisa mereka kecolongan terkait pagar laut ini? Kira-kira bisa nggak Ustadz? Jawabannya ya mungkin bisa jadi. Ya mungkin karena ada permainan dari aparat-aparat atau pejabat-pejabat BNN di tingkat daerah. Karena memang Ustadz mendapatkan info yang valid bahwasanya apabila luas tanah itu ya tidak luasnya itu tidak lebih dari 3 hektar ya, maka pihak BPN di tingkat kabupaten atau daerah itu bisa mengeluarkan sertifikat tanpa ada dari persetujuan dari BPN tingkat pusat. Seperti itu.
Dan ternyata info itu valid. Ya tentunya Ustadz nggak bisa ya serampangan menyalahkan ini itu. Namun memang kita harus melalui prosedur-prosedur yang berjalan di Republik ini. Ya tentunya harus melalui inspeksi atau pemeriksaan atau penyelidikan dari kepolisian, dari kejaksaan di Republik ini. Ustadz secara umum belum berani menyimpulkan apa keputusannya. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ustadz, lalu apa kaitannya antara kezaliman adalah kegelapan dengan pagar laut yang terjadi di Kohot, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi, dan berbagai tempat di Republik ini? Kaitannya yakni mengenai apabila sebuah pemerintah daerah atau pemerintah desa atau seorang pejabat lalu dia menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan orang-orang yang memang memiliki banyak kepentingan, untuk kepentingan orang-orang asing, maka hal itu merupakan dari salah satu contoh bentuk kezaliman. Kenapa Ustadz? Ya karena tentunya jamaah sekalian, kalau jamaah sekalian mau membuka di dalam kitab atau kamus Lisanul Arab, ya karya Imam Ibnu Manzur, maka di situ jamaah sekalian akan menemukan bahwasannya kezaliman itu bisa dalam banyak bentuk. Misalnya seorang pemimpin kemudian menyalahgunakan wewenang atau jabatannya. Seorang pemerintah desa, kepala desa lalu menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan individu maupun kepentingan person-person maupun kepentingan orang-orang yang ingin menguasai Republik ini. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Di samping itu jamaah sekalian, kenapa kok terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang ini atau di berbagai daerah yang berada di Republik ini Ustadz kaitkan dengan kezaliman adalah kegelapan? Karena ketika sebuah negara, ketika sebuah daerah terjadi proses-proses kezaliman, terjadi bentuk-bentuk kezaliman, maka sesungguhnya kegelapan mulai menyelimuti di daerah tersebut. Pemerintah yang berada di daerah setempat lupa atau hilap atau mungkin bahkan menutup mata, menutup diri untuk tidak peduli dengan kondisi rakyatnya, untuk tidak peduli dengan kondisi lingkungannya. Ketika seorang aparat pemerintah, aparat desa lalu tidak peduli dengan kondisi rakyatnya, tidak peduli dengan kondisi lingkungannya, maka tentunya pemerintah atau aparatur desa atau aparat pemerintahan yang berada di setempat telah melakukan sebuah kezaliman, maka kegelapan telah menyelimuti mereka. Maka istilahnya kalau pada kajian Ustadz yang lalu, episode yang kelima, maka keimanan telah hilang dari dirinya. Maka rasa malu telah menghilang dari dirinya.
Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ada beberapa hadis yang menerangkan mengenai bab tentang kezaliman adalah kegelapan. Di antaranya ada ternyata ada 7 hadis jamaah sekalian. Ini kalau Ustadz kupas satu persatu ya, insya Allah bisa 1 hari habis, insya Allah jamaah sekalian. Tapi ya insya Allah akan Ustadz ringkas-ringkasnya akan Ustadz sampaikan sesingkat-singkatnya agar mudah dipahami oleh pemirsa kajian syarah hadis sahih yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Adapun hadis pertama ini terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bab Az-Zulmu Zulumatun, bab nomor hadis 225, bab kezaliman adalah kegelapan. Az-Zulmu Zulumatun. Namun sebelum kita beranjak kepada hadis yang pertama ini, mari kita simak tayangan yang berikut ini. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia. Adapun hadis pertama, yakni ada sebuah riwayat yang berasal dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwasanya sahabat Jabir bin Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala ang safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Jadi jamaah sekalian, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaquz zulma, jauhilah kalian kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah sebuah kegelapan yang berasal dari hari kiamat. Wattaqus syuhha, kata baginda Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, dan jauhilah asyuhha. Asyuhha ini jamaah sekalian adalah keserakahan. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Dan sesungguhnya keserakahan itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Wa hamalahum ala ang safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Dan karena keserakahan tersebut, maka kalian akan berani menumpahkan darah sesama kalian. Kalian akan berani menghalalkan kehormatan saudara kita sesama muslim. Na'udzubillahi min zalik jamaah sekalian. Hadis ini benar-benar memberi kita peringatan keras, memberi kita sebuah pelajaran bahwasanya kita jangan sampai ketika menjadi seorang pemimpin, baik di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat daerah, di tingkat wilayah, bahkan di pemerintah pusat, jangan jamaah sekalian sekali-kali berbuat zolim, menzolimi karyawannya,
menzolimi keluarganya, apalagi menzolimi saudaranya sesama muslim. Misalnya Ustaz contohkan, seharusnya ketika kita menjadi pemimpin, kita memberi gaji karyawan kita atau bawahan kita dengan nominal UMR misalnya. UMR-nya misalnya 5 juta rupiah. Lalu ternyata kita sebagai pemimpin malah memberikan upah kepada bawahan kita di bawah UMR. Padahal anggaran itu ada. Padahal anggaran itu tersedia. Maka hal itu adalah bentuk kezoliman kepada bawahan. Maka hal itu adalah kezoliman dalam hal yang tidak dibenarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berlaku serakah, untuk menjadi orang yang serakah. Karena ketika kita menjadi pejabat, lalu kita menjadi pejabat yang serakah, pejabat yang otoriter, pejabat yang tirani, maka kita akan menyimpangkan jabatan kita. Maka kita akan menyimpangkan wewenang kita untuk kepentingan-kepentingan pribadi, untuk kepentingan-kepentingan sesaat, dan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak demi kemaslahatan umat, yang tidak demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Untuk itu, wahai para pejabat sekalian, jika bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jika sekalian yang terhormat tidak ingin disebut dengan orang yang zalim, tidak ingin disebut menjadi orang yang serakah, yuk tunjukkan kita tidak melakukan kezaliman. Yuk buktikan kita tidak melakukan sebuah keserakahan. Karena kita menjadi pejabat yang zalim, kita menyelewengkan wewenang jabatan kita. Lalu kita misalnya memalsukan sebuah dokumen. Lalu kita misalnya mempengaruhi rakyat agar mendukungnya dengan kepentingan sesaat. Lalu misalnya kita membayar preman-preman untuk membackingi kita agar kita tidak dikritik, agar kita tidak dihujat, agar kita tidak terjatuh ya dalam kesalahan yang memang sengaja dia perbuat. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, jangan sampai karena keserakahanmu engkau akan menumpahkan darah sesama kalian. Dan jangan sampai karena keserakahanmu engkau akan menghalalkan kehormatan mereka. Jadi jamaah sekalian, ketika kita menjadi pejabat, jangan sampai karena kita memiliki pesanan dari orang-orang yang memiliki kepentingan, dari ante-ante asing yang memberikan kita sebuah imbalan, lalu kemudian karena imbalan itu kita berani menumpahkan darah mereka. Lalu karena sebuah sogokan itu kita berani menghalalkan darah rakyatnya. Seorang aparatur pemerintah menghalalkan darah warganya sendiri demi kepentingan orang yang memberi sogokan, demi kepentingan orang yang memberi imbalan.
Nauzubillah. Nauzubillahi min zalik. Mari kita jauhi perilaku seperti itu. Lalu hadis yang kedua. Ada sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah juga, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakunu fi akhiri ummati mashun wa qadhafun wa khasafun wa yubda'u bi ahlil mazalimi. Jadi kata sahabat Jabir bin Abdullah, beliau berkata, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada di akhir umatku penjelmaan atau perubahan, penghempasan, dan penenggelaman, dan akan dimulai dengan orang-orang yang zalim. Masya Allah. Ini ternyata benar-benar ada kaitannya dengan pagar laut, jamaah sekalian. Jadi kata baginda Rasulullah SAW ketika beliau menerawang masa depan umatnya melalui kabar yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka ternyata kata baginda Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman umatku akan menjelma. Maksudnya menjelma, jamaah sekalian, ini adalah umatku nanti ketika dia menjadi seorang pejabat, baik pejabat pemerintah eksekutif, pemerintah legislatif, pemerintah yudikatif, maka mereka akan menjelma menjadi binatang buas. Binatang buas tentunya ini yang mau menerkam mangsanya. Siapapun yang mau menghalangi jalannya maka akan dia singkirkan. Siapapun yang mengurangi jalan korupsinya maka harus disingkirkan. Itulah kata-kata dari menjelma. Dan penghempasan. Maka banyak pejabat-pejabat sekarang yang melakukan penetrasi kepada bawahan-bawahan. Agar misalnya tidak melakukan protes. Agar misalnya tidak melakukan kudeta. Agar misalnya tidak melakukan demo-demo besar untuk mendukung, untuk menolak kebijakan pimpinannya. Masyarul kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan kajian syarah hadis sahih ini, mari kita simak tayangan yang berikut ini. Masyarul kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Lalu lanjut sabda Nabi Muhammad SAW. Maka umatku akan melakukan penenggelaman dan akan dimulai dengan orang-orang yang zalim. Masya Allah. Sekarang ternyata sudah terbukti jamaah sekalian. Sekarang yang disasar oleh para kepentingan-kepentingan, antek-antek, oligarki, yang diincar itu adalah yang berair, yang bisa ditenggelamkan, daratan yang bisa ditenggelamkan, pesisir pantai yang bisa ditenggelamkan, rawa-rawa yang bisa ditenggelamkan. Bahkan kalau Ustadz lihat di dalam video yang direkam dari drone oleh seseorang di dalam media sosial, bahkan sungai pun ya diguruk, ditenggelamkan biar hilang sungainya. Nauzubillahi min zalik. Ternyata jamaah sekalian,
prediksi Nabi ini benar-benar sudah terjadi. Umatnya sudah diprediksi oleh baginda Rasulullah SAW sendiri akan melakukan penjelmaan, akan melakukan penghempasan, akan melakukan penenggelaman yang mana dilakukan oleh orang-orang yang zalim, yang mana dilakukan oleh pejabat-pejabat yang zalim, yang mana dilakukan oleh pemerintah yang zalim. Ustadz tidak menyebutkan pemerintah apa, karena Ustadz tidak bisa langsung menghakimi ini yang bersalah si A, si B, si C. Tentunya harus melalui prosedur investigasi penyelidikan dari kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Lalu kata Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah riwayat yang berasal dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwasannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah sebuah kegelapan di hari kiamat nanti. Jamaah sekalian, ternyata sekarang sudah terjadi. Berarti sekarang kita telah memasuki fase kegelapan. Yang mana fase kegelapan ini merupakan sebagai pertanda kita telah mendekati hari kiamat. Yang mana masa kegelapan ini, di mana banyak orang berlomba-lomba menjadi orang yang zalim. Ketika mendapatkan jabatan lalu dia menjadi pejabat yang zalim, maka dia telah menyelimuti kegelapan di dalam negaranya. Telah menyelimuti kegelapan kepada seluruh rakyatnya. Dan telah menyelimuti kegelapan di segenap penjuru Republik Indonesia ini. Sungguh ironi jamaah sekalian, ternyata yang mana tadinya kita mengharapkan masa kecerahan, masa tanwir, masa pencerahan, ternyata sebaliknya sekarang yang terjadi adalah masa kegelapan jamaah sekalian. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezoliman adalah kegelapan yang akan menghantarkan kepada hari kiamat. Berarti jamaah sekalian, sekarang kiamat telah dekat. Yuk kita persiapkan diri kita dalam menghadapi hari kiamat. Wallahu a'lam kapan kiamat akan terjadi. Setidak-tidaknya mulai saat ini yuk kita persiapkan diri kita. Persiapkan mental kita, persiapkan bekal kita untuk menghadapi hari kiamat, gemuruh kiamat yang sangat dahsyat yang pasti akan terjadi di suatu saat nanti. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Lalu ada sebuah hadis sahih juga. Jadi yang Ustadz sampaikan ini jamaah sekalian, ini semuanya adalah hadis-hadis sahih. Kalau jamaah sekalian misalnya pengen menanyakan bagaimana kualitas hadis yang tadi Ustadz sampaikan, insya Allah akan Ustadz jelentrehkan. Akan Ustadz sampaikan secara detail bagaimana kesahihannya. Makanya
nama kajian Ustadz kan kajian syarah hadis sahih. Tentunya hadis-hadis yang akan Ustadz sampaikan adalah hadis yang sahih, setidak-tidaknya kalau enggak sahih adalah yang mencapai derajat hadis yang hasan. Insya Allah tidak hadis yang dhaif. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa Telkomsel yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ada hadis yang lain bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam nomor hadis nomor 487 yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadis Al-Bukhari. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari riwayat sahabat Abu Hurairah, "Iyyakum wadz-zulma, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamati, wa iyyakum wal fuhsya, fa inna Allaha la yuhibbul fahisha al mutafahhisha, wa iyyakum wasyuhha, fa innahu da'a man kana qablakum faqata'u arhamakum wa da'ahum fastahallu maharimahum." Jadi ada sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah bahwasannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian perbuatan zolim, karena kezoliman adalah kegelapan di hari kiamat." Lalu kata baginda Rasulullah SAW, "Jauhilah oleh kalian perbuatan keji, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka terhadap orang yang keji, lagi suka berkata kotor." Juga kata baginda Rasulullah SAW, "Jauhilah oleh kalian sifat serakah, karena serakah telah menyebabkan orang-orang yang sebelum kalian menjadi terputusnya hubungan silaturahim, serta mereka hingga menghalalkan kehormatan mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik." Pesan-pesan Nabi ini sungguh penting menjadi pelajaran bagi kita semua. Hendaknya kita yang pertama, jamaah sekalian, pesan pertama dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita jangan menjadi orang yang zalim, menzalimi saudara kita, menzalimi keluarga kita, menzalimi rakyat kita kalau kita jadi pejabat, atau menzalimi bawahan atau karyawan kita kalau kita sebagai seorang pemimpin. Jangan lakukan kezaliman, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW juga melarang kita untuk berbuat keji. Berbuat keji itu dalam bentuk misalnya menghalalkan segala cara. Ia berani melakukan segala cara apapun agar mencapai keinginannya. Itu adalah perbuatan yang keji. Juga Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk menjadi orang yang serakah. Karena keserakahan akan membuat kita memutus silaturahim dengan saudara kita, dengan rakyat kita.
Karena keserakahan kita akan membuat kita menghalalkan kehormatan rakyat kita, menghalalkan kehormatan saudara kita, menghalalkan segala cara agar bisa mencapai keinginan yang kita inginkan. Yuk kita ingat sabda Nabi Muhammad SAW ini. Jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mari kita simak tayangan yang berikut ini. Pemirsa Telkomsel yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, ada sebuah hadis yang terakhir, yang ini hadisnya benar-benar sangat komprehensif, sangat-sangat mulia, dan harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita jadikan pelajaran. Kita jadikan patokan utama dalam hidup kita. Kita jadikan sebagai pencerah di masa era yang kegelapan ini. Adapun hadis tersebut yakni terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, nomor hadis 489. Yang mana oh iya, mohon maaf jamaah sekalian ya, bukan nomor hadis 489 ya. Nomor hadis 490. Mohon maaf, ini Ustadz agak sedikit kurang konsentrasi. Nomor hadis 490, hadis yang terakhir. Bahwasanya hadis ini berasal dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis ini adalah hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2577. Jadi kata sahabat Abu Dzar bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Oh, jadi ini jamaah sekalian, ini adalah hadis qudsi. Jadi secara lafadz ini berasal dari Nabi Muhammad SAW. Namun makna dari lafadz perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias yang bernama hadis qudsi. Jadi hadis qudsi jamaah sekalian itu adalah hadis yang lafaznya berasal dari Nabi, namun maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi inni qad haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Lalu ya ibadi inni qad innakumul ladzina tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfirudz dzunuba wala ubali fastaghfiruni aghfir lakum. Lalu ya ibadi kullukum ja'iun ila man ata'amtuh fastat'imuni ut'imukum. Lalu ya ibadi kullukum arin ila min kasautuhu fastaqsuni akasukukum. Lalu ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi abdi minkum lam yazid dzalika fi mulki syai'an walau kanu ala afjari qalbi rajulin lam yangkus dzalika min mulki syai'an walau ijtama'u fi sa'idin wahidin
Fasa'aluni fa'ataitu kulla insanim minhu ma sa'al. Lam yankus dzalika min mulki syai'an illa kama yankusul bahru an yugamasa fihil khaitu ghamsatan wahidatan. Lalu yang terakhir, ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum aj'aluha 'alaikum. Faman wajada khairan falyahmidillah. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumu illa nafsah. Masya Allah jemaah sekalian. Hadisnya ternyata panjang. Mohon maaf ini jemaah sekalian. Ini kalau Ustadz baca sama sanadnya, wah lebih panjang lagi jemaah sekalian. Ini baru Ustadz baca matannya saja, redaksi hadisnya saja, belum sama sanadnya, belum sama terjemahnya. Bisa-bisa ya jemaah sekalian bisa nyampe sore selesainya. Nah jadi akan Ustadz sampaikan bagaimana penjelasan ringkasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hei hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman bagi diriku dan aku menetapkannya haram di antara kalian. Kata Allah, jamaah sekalian. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kezaliman kepada diri Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Dan Allah juga mengharamkan kezaliman untuk bagi seluruh hamba-hambanya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, hei hamba-hambaku, sesungguhnya kalian yang berbuat kesalahan malam dan siang, aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya. Jadi pesan yang kedua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita, yang mana ini kita adalah manusia yang selalu berbuat kesalahan di siang dan malam hari, agar kita jangan sampai lupa berdoa, mengangkat kedua tangan, memohon ampun atas segala dosa-dosa kita yang telah kita perbuat baik di siang hari maupun ketika di malam hari. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam hadis qudsi, hei hamba-hambaku, kamu semua lapar kecuali yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku memberimu makan. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau minta makan, ya ke Allah. Mohon maaf, bukan ke Pak Presiden Prabowo. Minta makan bergizi gratis. Ke Pak Prabowo kita bukan mau minta makan. Kita menuntut jatah kita. Jatah hidup yang makmur. Kita sebagai rakyat berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Berhak mendapatkan sandang pangan papan yang layak. Berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang layak yang harus diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi kita nggak perlu mengemis-ngemis ke Pak Presiden Prabowo. Pak Prabowo, Pak Presiden, tolong berikan kami makan bergizi gratis. Tidak perlu. Mintalah sama Allah. Lewat perantara Bapak
Presiden Prabowo Subianto. Lalu kata baginda Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, "Hai hamba-hambaku, kamu semua telanjang kecuali yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku." Ternyata Allah juga berpesan kepada kita agar minta pakaian itu ya ke Allah juga, ke Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke orang tua, bukan ke istri, bukan ke anak atau ke sanak kerabat. Minta ke Allah. Angkat tangan kita, mintalah ke Allah. Semoga Allah memberikan pakaian lewat perantara orang lain, atau Allah memberikan pakaian lewat perantara orang terdekat kita. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, seandainya yang terdahulu di antara kalian dan yang kemudian di antara kalian, manusia di antara kamu dan jin di antara kalian, dalam kondisi hati seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun." Jadi seandainya kita di masa kini, kita semakin dekat kepada Allah, tidak menjauh dari Allah, maka itu tidak akan mengurangi kemahakuasaan Allah. Atau sebaliknya, seandainya kita sekarang semakin jauh dari Allah, semakin zalim, maka itu pun tidak mengurangi kemahakuasaan Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei hamba-hambaku, sesungguhnya itu hanyalah amal-amalmu yang aku peruntukkan bagimu. Maka siapa yang mendapati kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Dan siapa yang mendapati yang selain itu, maka janganlah sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri." Jadi jamaah sekalian, kalau kita ternyata sudah melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah, kalau kita ternyata sudah melakukan sudah menjauhi hal-hal yang dilarang Allah, maka sesungguhnya kita harus mengakui kalau amal-amal perbuatan yang kita lakukan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali jamaah sekalian kita mencela diri kita sendiri. Jamaah sekalian, konklusi kajian pada siang ini, pada hari ini, yuk kita jauhi kezaliman. Karena kezaliman adalah sebuah kegelapan dan sebuah pertanda kita telah mendekati era akhir kiamat. Kita telah mendekati hari kiamat yang semakin dekat. Nasrun minallahi wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.